Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tuhan Belajar. Di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi UTBK SNBT yaitu Bahasa Inggris. Untuk video kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dan kita akan membahas materi yang kelima dan keenam yaitu restatement and making summary dan preceding and following question. Oke, kita ke materi ini dulu. Restatement and making summary, menyatakan kembali dan membuat ringkasan. Adapun tipe question-nya atau tipe-tipe pertanyaannya adalah yang pertama. Another way of saying is, cara lain untuk mengatakan kalimat ini adalah. Kemudian yang kedua, which of the following is restate? Manakah pernyataan ulang terbaik berikut ini? Yang ketiga, the sentence, could be best restate. Kalimat, sebaiknya dinyatakan kembali dengan. Yang keempat, the best summary for the passage is. Ringkasan yang paling tepat untuk bacaan tersebut adalah. Dan yang kelima, the passage can be best summarized. Bacaan tersebut dapat diringkas dengan. Nah, untuk trik untuk menyatakan kembali informasi dalam teks adalah yang pertama, pahami isi teks. Kedua, temukan ide pokok di setiap paragraf. Dan yang ketiga, rangkum informasi penting di setiap paragraf dan gabungkan. Dan trik yang terakhir, cari yang paling sesuai dengan opsi jawaban. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Oke, ke soal yang pertama, kita baca dulu soalnya. The sentence, same are no exception, paragraph 2, could possibly be restated as. Kalimat same are no exception di paragraf kedua dapat dinyatakan kembali dengan. Oke, ini. Di paragraf kedua kalimat pertama. Same are no exception. Kimiawan tidak terkecuali. Nah, karena kita belum tahu apa sih yang bisa dinyatakan kembali dengan kalimat ini, kita baca dulu kalimat sebelumnya karena pasti akan berkaitan dengan hal itu. Kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. Oh iya, di sini juga cuma ada 2 paragraf, berarti kita cukup baca paragraf pertama. Everyone like to group things. Setiap orang suka mengelompokkan sesuatu. Language student group word as verb, nouns, and so on. Siswa bahasa mengelompokkan kata sebagai kata kerja, kata benda, dan sebagainya. Collection of words are classified as phrases or clauses or sentence. Kelompok kata dapat diklasifikasikan sebagai frasa, klausa, atau kalimat. And these again are reclassified according to their function. Dan itu dapat diklasifikasikan kembali menurut fungsinya. Kemudian, in the same way, dengan cara yang sama, botanists classify plants as algae, or fungi, or gymnosperm, etc. Dengan cara yang sama, ahli botani mengklasifikasikan tanaman sebagai alga, atau fungi, atau jamur, atau gymnospermae, dan lain-lain. Kemudian, zoologists klasifikasi animal as vertebrates and invertebrates. Ahli zoologi mengklasifikasikan hewan sebagai vertebrata dan invertebrata. Ternyata dalam paragraf pertama ini membahas terkait dengan pengelompokan sesuatu menurut kriterianya masing-masing. Ya, ini tadi seperti siswa bahasa mengelompokkan kata. Kemudian ada ada ahli botani yang mengelompokkan tanaman. Kemudian ada ahli zoologi yang mengelompokkan hewan. Artinya ini membahas terkait dengan pengelompokan sesuatu menurut kriterianya masing-masing. Nah, lanjut kalimatnya. Scientists are no exception. Kimiawan tidak terkecuali. Artinya kimiawan juga itu pasti akan mengelompokkan bahan kimia menurut kriterianya tertentu. Nah, jika seperti itu, artinya kita bisa memilih bahwa opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu chemists may also classify material using certain criteria. Kimiawan juga mengklasifikasikan bahan menggunakan kriterianya tertentu.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk soal yang kedua ini adalah terkait dengan summary atau ringkasan. Kita baca dulu teksnya, soalnya. The best summary of both passage is, ringkasan yang paling tepat untuk kedua bacaan tersebut adalah, di sini ada dua bacaan, dan kita diminta untuk mencari manakah ringkasan yang paling tepat untuk dua bacaan tersebut. Kita ke bacaan yang pertama dulu, tapi kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks, cukup kita cari inti dari masing-masing paragraf. Oke, ke paragraf pertama, bacaan pertama, school is necessary because sekolah diperlukan karena, first, pertama, makes communication with diverse people essential, membuat komunikasi dengan orang yang beragam menjadi penting. As parents do not choose where their children go, karena orang tua tidak memilih kemana anak mereka pergi. And secondly, dan kedua, homeschooling and extracurricular activities connected to it cannot bring that diversity. Homeschooling dan kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengannya tidak dapat membawa keberagaman itu, dan seterusnya. Tidak perlu kita baca lanjutannya. Intinya kita sudah menentukan bahwa paragraf pertama ini membahas terkait dengan pentingnya sekolah. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. In the first place, pertama-tama, parents still select school for their children on the basis of common values, cultures, and achievements. Orang tua masih memilih sekolah untuk anak-anak mereka atas dasar kesamaan nilai, budaya, dan prestasi. As such, dengan demikian, public school then offer a views misrepresentation of the society. Dengan demikian, sekolah umum kemudian menawarkan representasi yang keliru dari masyarakat. Di paragraf kedua ini membahas bahwa orang tua itu masih memilih sekolah untuk anak mereka atas dasar persamaan nilai, budaya, dan prestasi. Lanjut paragraf 3. Not only that, tidak hanya itu, I think it nonsense that homeschooling should somehow get rid of the varsity for socialization in sport teams or other clubs. Tidak hanya itu, saya berpikir bahwa tidak masuk akal jika homeschooling harus menghilangkan keragaman dari sosialisasi di tim olahraga atau klub lainnya. What members of a basketball team or a debate club share is not race, religion, nor income bracket, it is the desire to participate. Apa yang dimiliki oleh anggota tim basket dan klub debat bukanlah ras, agama, golongan pendapatan, melainkan keinginan untuk berpartisipasi. Jadi pada intinya di paragraf ketiga ini tidak masuk akal jika homeschooling itu menghilangkan keragaman dalam sosialisasi, karena hal itu tidak melihat dari agama, golongan pendapatan, ras, tapi keinginan untuk berpartisipasi. Lanjut ke bacaan yang kedua. Ke paragraf pertama, children can perhaps be described as being of potential during their school years. Anak-anak mungkin paling baik digambarkan sebagai makhluk potensial selama tahun-tahun sekolah mereka. A child is the process of discovering their talents and having them be cared for in attempt to best reach self-actualization. Setiap anak adalah proses menemukan bakat mereka dan merawatnya dalam upaya untuk mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Pada intinya ini menjelaskan bahwa anak-anak itu digambarkan sebagai makhluk potensial karena dia merupakan proses menemukan bakat mereka dan merawatnya untuk mencapai aktualisasi diri. Kemudian lanjut, under the homeschooling system, di bawah sistem homeschooling,
parents become much more exclusive mentor to a child. Orang tua menjadi mentor yang lebih eksklusif bagi seorang anak. And this can be problematic, dan ini bisa menimbulkan masalah. Although parents are generally aware of that their child is capable of, their evaluation are not always precise. Oke. Meskipun orang tua umumnya menyadari apa kemampuan anak mereka, evaluasi mereka tidak selalu tepat. Nah, lanjut. This could be for a number of reasons. Ini mungkin karena sejumlah alasan. Oke, alasannya tidak perlu kita ketahui. Langsung saja kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A. There is no rational support to believe education at home and at school. Tidak ada dukungan rasional untuk mempercayai pendidikan di rumah dan sekolah. Ini sudah pasti salah. Opsi yang B. Parents and teachers make inaccurate evaluation on children's talents. Orang tua dan guru membuat penelitian yang tidak akurat terhadap bakat anak. Nah, ini juga tidak dijelaskan sama sekali, berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C. Opsi yang C ya. Children are growing their ways to develop their talents and personality. Oke, anak-anak sedang mengembangkan cara mereka untuk mengembangkan bakat dan kepribadian mereka. Nah, opsi yang C ini tepat. Kenapa? Kita bisa lihat di bacaan tadi, bacaan yang pertama pada intinya bahwa sekolah itu diperlukan dan tidak bisa disamakan dengan homeschooling karena di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler yang tidak memandang dalam ras, agama, kemudian besarnya pendapatan, tetapi keinginan untuk berpartisipasi. Jadi keinginan untuk berpartisipasi di sekolah itu lebih besar daripada hanya homeschooling. Kemudian untuk bacaan kedua. Bacaan kedua pada intinya mengatakan bahwa anak-anak itu paling baik digambarkan sebagai makhluk potensial selama tahun-tahun sekolah mereka. Kenapa? Karena setiap anak adalah proses menemukan bakat mereka dan merawatnya dalam upaya mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jadi, opsi yang C yang mana artinya adalah anak-anak sedang mengembangkan cara mereka untuk mengembangkan bakat dan kepribadian mereka, ini tepat karena sesuai dengan kedua bacaan tersebut. Oke, berarti untuk soal ini opsi yang C yang paling tepat. Kita baca dulu opsi yang lainnya, opsi yang D. School are the right medium for socializing, yet parents are still selective. Sekolah merupakan media yang tepat untuk bersosialisasi, namun orang tua masih selektif. Ini juga salah. Opsi yang E. Ideas of school and homeschooling learning are wrong, yet school is better. Ide pembelajaran sekolah dan homeschooling salah, namun sekolah lebih baik. Nah, ini juga sama sekali tidak dijelaskan terkait dengan hal itu. Berarti benar untuk soal nomor 2, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, preceding and following question. Pertanyaan sebelum dan setelah bacaan. Adapun tipe-tipe pertanyaannya adalah yang pertama, the paragraph preceding this passage most likely discuss. Paragraf sebelumnya dari bacaan tersebut kemungkinan besar membahas. Yang kedua, the paragraph following this passage most likely discuss. Paragraf setelahnya dari bacaan tersebut kemungkinan besar membahas. What is most likely discussed in the paragraph preceding this passage? Apa yang kemungkinan dibahas, apa yang kemungkinan besar dibahas dalam paragraf sebelumnya pada bacaan ini. Yang keempat, what is most likely in the paragraph following the passage? Apa yang paling mungkin ada di paragraf selanjutnya pada bacaan tersebut. Adapun trik-trik untuk mendapatkan informasi sebelum atau sesudah paragraf, yaitu yang pertama, jika yang ditanya preceding atau sebelum bacaan, maka cermati kalimat pertama, paragraf pertama. Jika yang ditanya following atau setelah paragraf atau bacaan, maka cermati kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Kemudian yang ketiga, buat kesimpulan dan sesuaikan dengan opsi jawaban. Langsung ke contoh soal.
The paragraph preceding the passage most likely discuss. Paragraf sebelumnya dari bacaan tersebut kemungkinan besar membahas. Yang ditanya adalah preceding atau sebelum. Nah, sesuai dengan trik tadi, jika ditanya adalah preceding, maka kita hanya fokus ke paragraf pertama, kalimat pertama. The second advantage of herbal medicine is the absence of long-term effect. Keuntungan kedua dari obat herbal adalah tidak adanya efek jangka panjang. Cukup sampai sini. Kita fokus ke kata the second advantage. Keuntungan kedua. Nah, artinya jika ada kedua, ada pertama. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa opsi yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu one advantage of herbal as medicine. Satu keuntungan dari penggunaan herbal sebagai obat-obatan. Ada second, ada one. Ada pertama, ada kedua. Jadi, otomatis kita bisa mengetahui bahwa opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal terakhir. The paragraph following the passage most likely deals with the classification of. Paragraf selanjutnya dari bacaan tersebut kemungkinan akan berkaitan dengan klasifikasi. Nah, karena yang ditanya adalah following, selanjutnya atau sesudahnya, maka kita membaca atau kita hanya fokus di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Nah, kalau kita lihat kalimat terakhirnya di sini cukup singkat, jadi kita bisa ambil 2 kalimat terakhir. Kita mulai dari both air. Both air and the deadly carbon monoxide gas are odorless gases, but we would not like to group them as the same thing. Baik udara maupun gas karbon monoksida yang mematikan sama-sama tak berwarna dan tak berbau. Namun, kita tidak akan mengelompokkan mereka menjadi satu gas yang sama. Kemudian lanjut kalimatnya. Many different liquids are colorless water-like materials. Banyak cairan yang juga tak berwarna dan berwujud seperti air. Ini membahas terkait dengan cairan dan gas. Berarti untuk opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu liquids and gases. Untuk materi kali ini cukup sampai sini dulu dan terima kasih. Sampai jumpa.